Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang alat ELISA. Perkenalkan, nama saya Dede Citra Raini, NPM nomor 2. Saya Ayu Septiani, NPM 617. Saya adalah Steka Atricia, NPM 022. Pengertian ELISA. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA digunakan sebagai alat diagnostik dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Terdapat dua teknik metode ELISA. Satu, teknik kualitatif adalah berdasarkan bahwa tiap antibodi berikatan pada antigen yang spesifik. Dua, teknik kuantitatif berdasarkan jumlah ikatan antigen antibodi yang ditentukan dengan nilai absorbansi. Teknik ini menggabungkan spesifitas antibodi dengan kepekaan uji enzimatis dengan spektrofotometer biasa atau antigen diletakkan pada enzim yang mudah ditera. Jenis ELISA. 1. Direct ELISA biasanya digunakan kompetisi dan inhibisi ELISA digunakan untuk deteksi antigen. 2. Indirect ELISA. Antigen terikat pada plat digunakan untuk deteksi antibodi. Sandwich ELISA. Antibodi terikat pada plat digunakan untuk deteksi antigen. 4. Capture ELISA. Anti-human antibodi terikat pada plat digunakan untuk deteksi antibodi. Cara kerja sandwich. 1. Disiapkan permukaan untuk mengikatkan antibodi penangkap. 2. Semua non-spesifik binding sites pada permukaan diblokir. 3. Sampel berisi antigen dimasukkan dalam plat. 4. Plat dicuci untuk membuang kelebihan antigen yang tidak terikat. 5. Antigen primer ditambahkan supaya berikatan secara spesifik dengan antigen. 6. Antibodi sekunder yang berikatan dengan enzim dimasukkan yang akan berikatan dengan antibodi primer. 7. Plat dicuci sehingga konjugat antibodi enzim yang tidak terikat dapat dibuang. 8. Ditambahkan reagen yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal berwarna atau berfluoresensi atau elektrokimia. 9. Diukur absorbansinya untuk menentukan kehadiran dan kuantitas dari antigen.
Beberapa bahan yang digunakan dalam teknik ELISA yaitu bahan padat yang dipakai dalam ELISA termasuk selulosa, dekstran, berangkai silan, poliasrilamid, polistirin, dan poliopelin. Bentuknya dapat berupa butiran lempeng atau tabung. Antigen dapat dilekatkan secara absorpsi pasif atau diikat secara kovalen dengan cyanobon bromida. Enzim dipilih yang aktivitasnya tinggi, misalnya fosfolilalkalis dan propolis. Dan penggabungan yang sering dipakai adalah glutaraldehin. Substrat paling baik jika stabil, aman, dan murah. Substrat tidak berwarna yang menjadi berwarna karena perubahan oleh enzim. Misalnya, p-nitrovenilfosfat berubah menjadi p-nitrovelon berwarna kuning oleh enzim. Fosfatas alkalis, substrat lain misalnya diaminobenzilin, aminosalin, ovalin, dan diamin dipakai untuk enzim piroksidase. Prinsip dasar ELISA terdiri dari 3, yaitu A. Fase koastin, B. Fase reaksi AG-AB, C. Fase reaksi kimiawi. Perawatan ELISA yang pertama adalah perawatan harian. Matikan alat setelah selesai digunakan. Bersihkan stray dari kotoran atau debu dengan menggunakan spons dadu atau dengan tisu. Perawatan 6 bulan. Lakukan kalibrasi pada alat secara keseluruhan seperti lampu dan proses pembacaannya. Berikut ini ada beberapa gambaran dari instrumen ELISA. Di sini kita juga mempunyai 10 tips untuk mendapatkan hasil ELISA yang akurat dan konsisten. Yang pertama, pipet yang digunakan adalah pipet yang sudah terkalibrasi. Yang kedua, karena analisa ELISA adalah analis yang sensitif terhadap perubahan suhu. Suhu harus diatur di kisaran 20-25 derajat Celcius. Hindari melakukan alis di bawah ventilasi atau terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga, tambahkan standar ke plat hanya dari konsentrasi yang paling rendah dan konsentrasi yang paling tinggi. Untuk mempertahankan stabilitas, selalu dinginkan plat dan di plastik bagian tertutup yang mengandung desikan. Kelima, hangatkan tes kita selama 2-3 jam. Pindahkan seluruh komponen dari box selama 15 masa ini. 6. Sampel harus dicampur dengan baik secara diencerkan. Yang ketujuh, jangan biarkan plat dikeringkan setelah pencucian sampai penambahan reagen. Yang kedelapan, gunakan alat ukur untuk reagen dengan alat yang bersih dan steril. Encerkan hanya sampel yang akan digunakan. Yang kesembilan, sangat penting untuk menggunakan hanya air destilasi atau air deionisasi. Yang ke-10, plat harus dibaca sesegera mungkin setelah larutan berakhir. Keuntungan dalam penggunaan ELISA ini yaitu teknik pengerjaan yang relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Kerugian dalam penggunaan uji ELISA ini yaitu kemungkinan terjadinya hasil false positif karena adanya reaksi silang antara antigen yang satu dengan yang lain. Aplikasi ELISA dapat mengevaluasi kehadiran antigen dan antibodi dalam suatu sampel karena merupakan metode yang sangat berguna untuk mendeterminasi konsentrasi antibodi dalam serum. Metode ini juga bisa diaplikasikan dalam industri makanan untuk mendeteksi alergen potensial dalam makanan seperti susu, walnut, almond, dan telur. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Komangtete Agustina, Prodi Analis Kesehatan dari Stika Swiato Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur atau penggunaan alat dari ELISA Reader. Check it out. Sudah ada ELISA Reader. Nah, untuk pertama-tama pada ELISA Reader, pastikan bahwa alat sudah tercucuk pada arus listrik. Sudah. Lalu, untuk menghidupkan, tombol on off ada di sebelah kanan atas. Saya akan hidupkan. Oke.
Untuk awal akan muncul beranda pada layar seperti ini. Ini beranda pada ELISA Reader. Pertama-tama, untuk men-setting alat, kita dapat memilih program. Lalu, untuk men-setting pemeriksaan apa yang mau kita lakukan, dapat memilih jika di sini sudah ada pemeriksaan yang Anda inginkan, bisa langsung exit. Jika di sini belum ada pemeriksaan yang Anda inginkan, contohnya kita buat yang baru adalah new. Lalu untuk mengetik nama, contohnya TPHA, dapat mengklik keyboard yang ada di sebelah kanan atas. Kita dapat memberikan nama pemeriksaan. Jika kita ingin memeriksa TPHA, kita tinggal menuliskan atau mengklik pemeriksaan TPHA. Kembali. Untuk ELISA Reader, dia menggunakan 2 point, maka terdapat panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2. Untuk panjang gelombang 1 dapat menggunakan 450 nanometer, dan untuk pada gelombang 2 pada pemeriksaan kit dapat kita gunakan 630 yang mendekati. Jadi untuk panjang gelombang setiap pemeriksaan dapat kita lihat pada kit. Untuk calibration mode kita biasanya menggunakan absorban, tapi yang sering digunakan adalah cut off. Untuk ini kita pilih absorban. Lalu pastikan di blank itu kurang dari 0,050. Pastikan ini terlebih dahulu. Setelah itu jika sudah, kita bisa pencet next. Nah, untuk kualitatif kita klik positive threshold value. Dan di sini negatif adalah nilainya di setting kurang dari 1,0 dan positif adalah lebih dari 1,0. Lalu klik finish. Setelah pemeriksaan yang kita inginkan yaitu TPHA sudah ada di program, maka kita exit dan dia menyimpan. Jika alat sudah disetting, maka kita dapat memasukkan flat yang sudah terisi well. Ini kita buka. Pastikan flat pada posisi yang benar. Jika sudah, dapat kita tutup. Untuk memeriksa, kita dapat mengklik tes. Untuk mempersingkat waktu pada video kali ini, kita langsung skip saja. Oke, untuk flat direction, pilih 1 sampai 12 jika well yang Anda gunakan adalah pada barisan ini, barisan panjangnya 1 hingga 12. Namun, jika Anda menggunakan menaruh well pada flat di bagian ini, Anda dapat mengklik A sampai H. Lalu, pada test mode, untuk continue, bedanya dengan step adalah continue ini secara berlanjut adalah dia waktunya 5 detik saja, namun untuk step dia menggunakan waktu 15 detik. Kita gunakan step, dan ini klik mixer speed slow. Jadi ini seberapa cepat dia memixer ya. Lalu mixer time sudah 15 detik. Kita klik OK. Pada layar akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, untuk memilih pemeriksaan yang mau kita lakukan atau program yang telah kita buat, kita dapat mengklik new. Lalu, sesuai yang kita buat tadi adalah TPHA. Oke.
Setelah itu, kita klik di mana saja well yang kita taruh pada flat. Anda dapat menggunakan tip oleh karena layar sangat kecil. Oke, sudah. Selanjutnya, jika semuanya sudah, klik start. Sekarang testing. Setelah mixer tadi, maka flat masuk ke dalam. Selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Klik result untuk melihat. Kita exit lagi, cancel. Untuk melihat hasil pemeriksaan, Anda dapat mengklik report. Klik program. Today. Oke. Ini pemeriksaan yang Anda lakukan tadi, klik and preview. Baik, lalu keluarlah hasil pemeriksaan yang Anda lakukan. Ini. Maka, begitulah pemeriksaan dengan menggunakan ELISA Reader. Kita exit. Jika pemeriksaan yang Anda lakukan sudah selesai, maka Anda tinggal mematikan ELISA Reader. Klik for off and yes. Then klik for off.